Langsung satset, inilah beberapa pemain kesayangan Shin Tae-yong yang akan dicoret langsung oleh Patrick Kluivert. Bagaimanakah respon Shin Tae-yong melihat hal ini? Apakah keputusan Patrick Kluivert untuk merombak besar-besaran skuad timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuahkan hasil? Berikut penjelasan lengkapnya. Demi kemajuan sepak bola Indonesia, Erick Thohir dan Menpora Dito Arya Tejo memanggil Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat untuk membahas suatu hal yang bikin semua terkejut. Patut kita nantikan, gebrakan mengejutkan, apalagi yang akan dibuat oleh PSSI dan Kemenpora ini. Simak baik-baik video ini. Benar-benar gila, PSSI nggak main-main. Seorang pelatih fisik berbadan dempal dan kekar. Layaknya tokoh kartun Hulk siap tingkatkan kebugaran fisik para pemain timnas Indonesia. Dijamin semua pemain auto mempunyai badan yang kekar, berotot tidak lembek dan lemes, siap untuk tampil di Piala Dunia 2026. Semua dibuat terharu, pesan singkat mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terhadap pemain kesayangannya, yakni El Preman Justin Hubner. Bagaimanakah Justin Hubner menanggapi pesan yang penuh dengan syarat dan makna tersebut? Berikut detail lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langsung satset, inilah beberapa pemain kesayangan Shin Tae-yong yang akan dicoret langsung oleh Patrick Kluivert. Bagaimanakah respon Shin Tae-yong melihat hal ini? Apakah keputusan Patrick Kluivert untuk merombak besar-besaran skuad timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuahkan hasil? Berikut penjelasan lengkapnya. Pemain timnas Indonesia yang bakal didepak Patrick Kluivert karena minim bermain jadi perhatian pencinta si kulit bundar beberapa waktu ini. Sebelumnya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dan diperkenalkan kepada publik pada Minggu, 12 Januari 2025 sore WIB. Juru taktik asal Belanda itu menggantikan posisi Shin Tae-yong yang dipecat PSSI pada Senin, 6 Januari 2025 siang WIB. Tantangan berat pun menanti Patrick Kluivert dalam waktu dekat. Pria berusia 48 tahun itu dituntut tampil apik dan memetik poin penuh pada sisa laga babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Kluivert perlu memanggil beberapa pemain yang nantinya bisa memberikan kontribusi untuk timnas Indonesia. Ia pun mengusung kebijakan baru di skuad Garuda, salah satunya tidak memanggil pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Tidak seperti Shin Tae-yong yang tetap memanggil pemain walau jarang dapat menit bermain di klub. Lantas, kira-kira siapa saja pemain timnas Indonesia yang bakal didepak Patrick Kluivert karena minim bermain? Berikut ini 5 pemain timnas Indonesia yang bakal didepak Patrick Kluivert karena minim bermain. 5. Pratama Arhan. Pemain timnas Indonesia yang bakal didepak Patrick Kluivert karena minim bermain ada Pratama Arhan. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, Pratama Arhan menjadi salah satu pemain langganan skuad timnas Indonesia. Padahal, pemain kelahiran Blora ini jadi cadangan mati alias camat di 2 klub sebelumnya, baik Tokyo Verdy maupun Suwon FC. Di era Patrick Kluivert, Pratama Arhan tidak bisa terus-menerus dalam situasi tersebut. Pemain yang telah mengoleksi 50 caps bersama timnas Indonesia ini wajib menjadi pemain reguler di klub barunya, Bangkok United. 4. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sukses mencetak brace alias 2 gol pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi. Hal itu menarik perhatian banyak orang, tak terkecuali Patrick Kluivert. Kluivert menyebut Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang bagus dan jadi favoritnya. Meski begitu, ex-pemain Persebaya Surabaya itu belum menjadi pemain reguler, baik di KMSK Deinze maupun klubnya saat ini, Oxford United. Terbaru, Marcelino Ferdinand baru melakoni laga debut kontra Exeter City pada laga lanjutan FA Cup 2024 sampai 2025.
Namun, ia baru dimainkan pada menit ke-89 dan dirinya pun sempat diganjar satu kartu kuning akibat tekel kerasnya terhadap lawan. 3. Nathan Cho Aon. Nathan Cho Aon jadi salah satu pemain yang mungkin bakal didepak Kluivert karena menit bermain yang minim. Pemain versatile ini baru balik ke klubnya, Swansea City, usai menjalani masa peminjaman selama setengah musim di SC Heerenveen. Menurut Transfermarkt, selama semusim di SC Heerenveen, Nathan hanya tampil sebanyak 4 laga. Dari keempat laga itu pun ia cuma bermain 15 menit. Masih dari sumber yang sama, Nathan juga belum menjadi pemain reguler di Swansea City sejak gabung pada musim 2023 sampai 2024. Hingga saat ini ia baru membela The Swans di 3 laga dan pertandingan terakhirnya pada 28 Agustus 2024. 2. Justin Hubner. Seperti diketahui, Justin Hubner saat ini telah berusia 21 tahun. Tentu ini jadi momen krusial bagi pemain kelahiran Den Bosch itu untuk menapaki karirnya sebagai pesepak bola profesional. Meski begitu, Hubner hingga saat ini masih main di Wolverhampton Wanderers U21. Belum ada tanda-tanda jika ia akan diorbitkan ke tim senior Wolverhampton Wanderers atau tidak. Pada musim lalu, bek berkaki kidal ini sempat dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka. 1. Sandy Walsh. Sandy Walsh jadi pemain berikutnya yang mungkin tidak akan masuk skuad timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Sebab, pemain berusia 29 tahun itu baru bermain 6 laga bersama KV Mechelen di Liga Belgia 2024 sampai 2025. Sandy Walsh harus mengawali awal musim dengan buruk usai diterpa cedera yang membuatnya harus absen di 3 laga awal Liga Belgia 2024 sampai 2025. Namun, setelah sembuh, pemain yang membawa timnas Belanda juara Piala Eropa U17 2012 ini belum mendapatkan kepercayaan dari pelatih Besnik Hasi. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah beberapa pemain kesayangan Shin Tae-yong ini layak untuk dikoret Patrick Kluivert? Kira-kira bagaimana ya respon Shin Tae-yong nanti apabila melihat para pemain kesayangannya ini tidak dipanggil Patrick Kluivert saat melawan Australia dan Bahrain? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Demi kemajuan sepak bola Indonesia, Erick Thohir dan Menpora Dito Arya Tejo memanggil Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat untuk membahas suatu hal yang bikin semua terkejut. Patut kita nantikan, gebrakan mengejutkan, apalagi yang akan dibuat oleh PSSI dan Kemenpora ini. Simak baik-baik video ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melakukan audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Pada Senin 13 Januari 2025 membahas agenda Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert selaku juru taktik anyar. Pada pertemuan di gedung Kemenpora tersebut juga dihadiri oleh Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia dan Denny Lanzaat selaku asisten. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak sepakat untuk mencari solusi untuk mendorong prestasi Timnas Indonesia di dunia sepak bola. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menpora, Pak Wamen, dan jajarannya. Hari ini bisa terima kami dari PSSI dan tim kepelatihan ada Patrick Kluivert dan Denny, ujar Erick Thohir. Tentu diskusi sangat baik tadi di mana Pak Menpora dan PSSI sama-sama bersepakat untuk mendorong prestasi Garuda kita mendunia, lanjutnya. Saat ini, Erick Thohir mengaku bahwa tim kepelatihan Timnas Indonesia bakal langsung bekerja, salah satunya dengan memantau para pemain lokal. Patrick Kluivert telah melakukan pemantauan ke sesi latihan Timnas U20 Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri. Usai dari Timnas U20 Indonesia, Patrick Kluivert bakal memantau pertandingan Liga 1. Tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Menpora, mereka juga terus memantau pemain lokal, ujar Erick Thohir. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia dengan Coach Indra Syafri.
Mereka akan kembali lagi di awal Februari untuk pantau pemain timnas yang tampil di klub. Kalau tidak salah 8 Februari ada Dewa United versus Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada di situ, 3 pemain Persija, 2 pemain Dewa lanjutnya. Selain memantau para pemain lokal, Patrick Kluivert juga memantau infrastruktur sepak bola Indonesia saat ini. Patrick Kluivert juga sudah memantau fasilitas latihan untuk timnas Indonesia nantinya. Ini dipantau langsung sekalian lihat infrastruktur dan pemain potensial lainnya, ujar Erik. Tadi pagi Patrick juga sudah lihat GBK, Fitness Center. Lalu sudah lihat dalam makan siang tadi. Dia juga ketemu tim manajemen timnas. Bukan tim kepelatihan, tapi tim supporting sistem tim nasional. Imbuhnya. Benar-benar gila, PSSI nggak main-main. Seorang pelatih fisik berbadan dempal dan kekar. Layaknya tokoh kartun Hulk siap tingkatkan kebugaran fisik para pemain timnas Indonesia. Dijamin semua pemain auto mempunyai badan yang kekar, berotot tidak lembek dan lemes, siap untuk tampil di Piala Dunia 2026. Identitas pelatih fisik baru timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert sudah terungkap. Sebelumnya, PSSI sudah mengumumkan bakal menambah 3 nama baru di ruang ganti timnas Indonesia sebagai asisten Patrick Kluivert. 3 nama tersebut berasal dari negeri Belanda. Ketiga nama tersebut bakal mengisi sebagai pelatih fisik, pelatih kiper, dan video analis. Dalam 1 hingga 2 hari ini saya juga sudah tanda tangan tambahan, ujar Erick Thohir pada audiensi Kemenpora PSSI pada Senin 13 Januari 2025 di Gedung Kemenpora, Jakarta. Ada pelatih fisik dan pelatih kiper. Nanti biar Coach Patrick yang umumkan, bukan saya. Dari Belanda pastinya. Kita juga nanti ada video analis juga lanjutnya. 1 nama sudah mengkonfirmasi kabar tersebut. Nama sosok yang dimaksud adalah Quentin Jacoba. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Instagram pribadinya. Quentin Jacoba merupakan pria kelahiran Tilburg pada 19 Desember 1987. Pria 37 tahun tersebut memulai kariernya sebagai pemain di Akademi Willem II di Belanda. Namun kariernya berkutat di klub kasta kedua Liga Belanda sampai akhir kariernya. Meski begitu dirinya pernah tampil bersama timnas Curaçao pada periode 2016 hingga 2020 dengan mengantongi 9 caps. Karier terakhirnya sebagai pemain terjadi di klub kasta keempat Liga Belanda, Kozakken Boys pada 2020. Usai pensiun, Quentin langsung menjadi pelatih fisik di klub terakhirnya sebagai pemain sampai tahun 2021. Patrick Kluivert bukanlah sosok asing dalam karier kepelatihannya. Pasalnya dirinya langsung dibawa Patrick Kluivert pada 2021 sebagai pelatih fisik timnas Curaçao. Usai Kluivert mundur, Quentin tetap bertahan di posnya sampai 2023. Semua dibuat terharu, pesan singkat mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terhadap pemain kesayangannya, yakni El Preman Justin Hubner. Bagaimanakah Justin Hubner menanggapi pesan yang penuh dengan syarat dan makna tersebut? Berikut detail lengkapnya. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan pesan kepada Justin Hubner. Shin Tae-yong sudah meletakkan jabatannya sejak awal Januari ini setelah dipecat oleh PSSI. Namun hampir semua pemain memberikan salam perpisahan karena jasanya yang cukup besar di skuad Garuda. Salah satunya membawa Indonesia naik drastis di ranking FIFA dan membuat permainan timnas semakin membaik setelah 5 tahun bertugas. Selain itu, beberapa pemain muda mendapatkan kesempatan bermain dan terus dipercaya di senior. 3 pemain keturunan yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang diproyeksikan di timnas U20 Indonesia sekarang sudah tampil reguler di timnas senior. Terbaru, Shin Tae-yong hadir dalam kolom komentar Instagram Hubner yang menyampaikan salah perpisahan. Shin memberikan apresiasi kepada semua kerja keras Justin Hubner saat bersama-sama di timnas Indonesia. Apalagi dia adalah sosok yang cukup dipercaya dengan bermain di timnas senior dan kelompok umur.
Hubner sudah mencatatkan 12 caps di timnas senior dan 5 caps di timnas U-Strip 23 Indonesia, termasuk jadi salah satu pemain penting di Piala Asia U23 2024 lalu. Terima kasih Justin untuk semua kerja keras Anda untuk tim selama kita bersama. Saya akan mengenangnya selamanya, tulis Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap pemain Wolves U21 ini bisa terus berkembang. Dia masih muda dan karirnya masih panjang baik di klub dan timnas. Tentunya ini jadi modal penting agar menjadi lebih baik di masa depan. Semoga Anda tetap bekerja dengan baik di dalam dan di luar lapangan. Banyak cinta, tutup Shin. Dalam unggahannya, pemain berusia 21 tahun ini mengakui bahwa Shin adalah salah satu sosok penting dalam karirnya. Selama bertugas, Shin selalu memberikan kepercayaan kepada pemain muda dan ini membuat dia terus berkembang. Dia berjanji akan terus menyampaikan kebaikan Shin karena jasanya yang sudah cukup banyak. Saya akan selalu mengingat betapa pentingnya Anda bagi karir saya sejauh ini. Nggak ada takut-takutnya sama sekali, ini baru pelatih top super kelas dunia. Tekanan besar-besaran dari dua basis besar fans timnas, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda yang meminta Patrick bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia tak membuat mentalnya Patrick ciut. Dengan berapi-api, Patrick Kluivert berikan penjelasan yang semua dibuat kagum dengarnya. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert merespon soal tekanan supporter yang tinggi setelah ia ditunjuk jadi juru taktik skuad Garuda. Patrick Kluivert ditunjuk PSSI menjadi juru taktik timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong Rabu 8 Januari 2025. Juru taktik asal Belanda tersebut secara resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Dengan diperkenalkannya Patrick Kluivert secara resmi ini, tentu saja ia akan mengemban harapan tinggi supporter timnas Indonesia. Sejak awal diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia, mantan pemain Barcelona tersebut langsung mendapat tekanan tinggi dari pecinta sepak bola tanah air. Bahkan kedatangan Patrick Kluivert ini diharapkan bisa membuat komunikasi dan strategi di timnas Indonesia lebih baik. Pasalnya, PSSI saat memecat Shin Tae-yong menyoroti masalah komunikasi dan taktikal. Untuk itu dengan hadirnya pelatih Patrick Kluivert ini diharapkan bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini juga skuad Garuda banyak dihuni pemain keturunan Belanda, sehingga diharapkan tak ada masalah soal komunikasi. Oleh karena itu, dengan harapan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ini, tekanan tinggi diberikan kepada mantan pemain Ajax ini. Pasalnya, timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah pimpinan Shin Tae-yong. Skuad Garuda telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Untuk itu masih ada peluang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 baik secara langsung maupun lewat playoff. Saat ditanya terkait ini, Kluivert mengatakan bahwa ia merupakan pemain yang suka tekanan. Saya adalah orang yang suka menghadapi tekanan, saya merasa bisa menghadapi tekanan dengan baik, ujar Patrick Kluivert kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Inilah yang perlu saya transmisikan kepada para pemain, ucapnya. PSSI telah resmi memperkenalkan pelatih kepala timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, bersama dengan 2 asisten yang akan mendampinginya, yakni Alex Pastur dan Dani Lanzaat. Formasi pelatih ini dinilai sebagai salah satu yang terkuat dalam sejarah timnas Garuda, dirancang khusus untuk menembus Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kebanggaannya atas tim baru ini. Kami membawa nama-nama besar, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memiliki satu visi, membawa Indonesia ke panggung dunia.
Begitulah kira-kira kata Erick Thohir. Selain itu, prediksi nama-nama yang akan melengkapi jajaran kepelatihan Timnas Indonesia akan dibahas dalam channel ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian semua tahu jajaran kepelatihan Timnas Indonesia yang top mengerikan ini. 1. Pelatih kepala, Patrick Kluivert. Legenda Belanda, Patrick Kluivert, kini memimpin skuad Garuda. Dengan pengalaman melatih di Barcelona dan Ajax, serta reputasinya sebagai mantan striker kelas dunia, Kluivert dipercaya akan memberikan warna baru bagi Timnas Indonesia, khususnya dalam membangun serangan yang efektif dan modern. 2. Asisten pelatih 1. Alex Pastoor. Alex Pastoor, pelatih asal Belanda dengan pengalaman melatih klub Eredivisie, akan mendampingi Kluivert. Ia dikenal sebagai ahli taktik yang berfokus pada permainan menyerang dan transisi cepat. 3. Asisten pelatih 2. Danny Lanzaat. Ex-gelandang Timnas Belanda ini ditunjuk untuk memberikan sentuhan teknis pada lini tengah. Danny Lanzaat akan membantu meningkatkan kreativitas dan kontrol permainan tim. 4. Asisten pelatih 3. Rafael Maitimo. Maitimo yang pernah memperkuat Timnas Indonesia dipercaya sebagai asisten pelatih dengan fokus pada adaptasi budaya dan mentalitas pemain. Pengalamannya sebagai pemain naturalisasi membuatnya paham betul bagaimana mengelola skuad Garuda. 5. Asisten pelatih 4. Irfan Bahdim. Irfan Bahdim, bintang yang dicintai publik Indonesia, kini bergabung sebagai asisten pelatih. Ia bertugas membantu pengembangan mental dan motivasi pemain, sekaligus memberikan wawasan soal permainan sayap yang dinamis. 6. Pelatih fisik Raymond Verhagen. Pelatih fisik asal Belanda, Raymond Verhagen, terkenal dengan metode pelatihan berbasis sains yang telah diterapkan di tim-tim besar Eropa. Kehadirannya diharapkan mampu mengoptimalkan kondisi fisik pemain untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. 7. Pelatih kiper, Maarten Stekelenburg. Ex-penjaga gawang Belanda ini kini menjadi pelatih kiper Timnas Indonesia. Dengan pengalaman di level tertinggi, termasuk Piala Dunia, Stekelenburg siap mengasah kemampuan penjaga gawang Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. 8. Pelatih striker, Dirk Kuyt. Dirk Kuyt, mantan bintang Liverpool dan Timnas Belanda, ditunjuk untuk melatih lini depan. Kuyt akan fokus membentuk striker Indonesia menjadi pencetak gol ulung dengan teknik dan determinasi tinggi. 9. Direktur Teknik, Pepijn Leenders. Asisten pelatih Liverpool, Pepijn Leenders, didapuk sebagai Direktur Teknik. Leenders akan memastikan program pengembangan pemain berjalan konsisten, mulai dari level usia muda hingga senior dengan pendekatan taktik modern. 10. Manajer, Kombes Pol Sumarji. Kombes Pol Sumarji, sosok yang dikenal memiliki disiplin tinggi, kembali dipercaya menjadi manajer timnas. Ia akan bertanggung jawab atas manajemen tim dan menjaga semangat para pemain. 11. Fisioterapis, Mathias Ibo. Mathias Ibo, fisioterapis andalan Timnas Indonesia, kembali mengisi posisi penting dalam tim. Dengan pendekatan profesional dan inovatif, Mathias memastikan para pemain selalu dalam kondisi terbaik dan cepat pulih dari cedera. Jajaran pelatih ini telah mulai bekerja mempersiapkan tim untuk menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran mereka diharapkan membawa perubahan besar dalam performa Timnas Indonesia di kancah internasional. Tim ini bukan hanya kuat di atas kertas, tetapi juga dirancang untuk membawa mental juara kepada pemain. Kami yakin Indonesia bisa membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Tutup Erick Thohir. Lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, hingga Bahrain kini harus waspada. Garuda sudah siap terbang tinggi. Bagaimana guys menurut kalian dengan susunan jajaran kepelatihan Timnas Indonesia yang baru ini? Apakah kalian sudah yakin Timnas Garuda akan menembus panggung kejuaraan Piala Dunia 2026 dengan pelatih baru nanti? Ataukah kalian masih ragu-ragu dengan kualitas jajaran pelatih Timnas Indonesia ini? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya.
Nah gitu dong, daripada jadi pengangguran di Liga Korea. Lempar lembing, yaitu Pratama Arhan berhasil buat semuanya terpukau di debutnya bersama tim di Liga Thailand. Akankah penampilannya akan terus konsisten di klubnya? Semoga saja kontribusi besarnya di klub mampu menarik perhatian pelatih baru tim nasional Indonesia. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan menjalani debut manis di Thai League bersama True Bangkok United saat mengalahkan Buriram United 3-2 Minggu 12 Januari 2025. Pratama Arhan mengawali laga dari bangku cadangan dalam laga True Bangkok United versus Buriram United di Leo Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Bangkok United Toch Tawan Sripan atau biasa dipanggil Coach Ban lebih dulu mempercayakan posisi bek kiri kepada Praphat Lotchaya. Skenario berjalan baik di mana Bangkok United mendapat 2 gol lebih dulu di babak pertama. Sayangnya Buriram mampu mencetak gol sebelum turun minum. Di pertengahan babak kedua, Buriram mampu mendapat gol penyeimbang sehingga kedudukan menjadi 2-2. Dalam keadaan 2-2 inilah, Coach Ban memasukkan Pratama Arhan untuk menggantikan Praphat Lotchaya. Ini adalah penampilan perdana Arhan sejak diumumkan sebagai pemain baru True Bangkok United pada awal pekan ini. Yang menarik adalah Bangkok United menyiapkan 8 handuk kering yang dibagi ke 8 ballboy untuk digunakan Pratama Arhan andai mendapatkan kesempatan melakukan lemparan ke dalam. Akan tetapi pada laga ini Pratama Arhan tidak mendapat kesempatan memamerkan lemparan ke dalam khasnya. Tetapi itu tak masalah, Arhan tetap bersinar dan mampu terlibat dalam permainan True Bangkok United. Pada menit kedua dari sisi kiri Arhan mengirim umpan dengan kaki kiri ke Richairo Zivkovic. Lalu striker nomor punggung 30 itu mengirim umpan lagi ke titipan Puang Chan yang sudah ada di kotak penalti. Akan tetapi Titiphan tidak melakukan tembakan langsung dan memilih memberi operan di tim Selanon. Gelandang berusia 31 tahun itu langsung menceploskan bola ke gawang untuk memberi True Bangkok United kemenangan dengan skor 3-2. Wah, ini gila sih. Nggak ada waktu bersantai-santai, keseriusannya patut diacungi jempol. Diam-diam asisten pelatih Timnas Indonesia, yakni Alex Pastoor sedang mendalami negara Indonesia. Apakah ini akan menjadi bagian strategi Timnas Indonesia nanti? Layak kita tunggu bagaimana kontribusi besarnya untuk Timnas Indonesia nanti. Alex Pastoor telah resmi diumumkan oleh PSSI akan menjadi asisten pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Nama Pastoor resmi diumumkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun pribadinya di Instagram, Sabtu 11 Januari 2025. Erick Thohir mengumumkan Alex Pastoor bakal mendampingi pelatih Patrick Kluivert bersama asisten lainnya, yakni Denny Lanzaat. Kluivert sendiri dipastikan telah tiba di Jakarta pada Sabtu 11 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Belanda itu telah tiba di Jakarta dengan didampingi oleh Lanzaat. Namun, Pastoor tak terlihat dalam rombongan. Walaupun belum terlihat, pelatih berusia 58 tahun tersebut dipastikan bakal menjadi asisten Patrick Kluivert. Dengan begitu, mantan pelatih NEC Nijmegen tersebut bakal ikut menangani Timnas Indonesia bersama Kluivert dan Lanzaat. Namun, Pastoor justru terlihat memamerkan foto bahwa dia tengah mempelajari peta Indonesia. Dia mengunggah foto itu ke akun pribadinya di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Pastoor terlihat mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya memegang buku. Buku tersebut cukup menarik perhatian karena berjudul Atlas Fan Indonesia. Unggahan tersebut seperti memperlihatkan dia tengah mempelajari peta Indonesia. Pasalnya, judul dari buku yang dia pegang seperti menggambarkan bahwa Pastoor tengah mencari tahu banyak hal soal Indonesia. Unggahan tersebut memang memiliki banyak makna. Akan tetapi sebagai orang yang akan menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia, Pastoor seperti memperlihatkan keseriusan pada pekerjaannya. Sebelum datang ke Indonesia, dia terlihat serius mempelajari peta tanah air. Apalagi dalam foto tersebut, Pastoor juga memberikan komentar yang singkat tetapi tegas. Persiapan penuh, tulis Alex Pastoor sebagaimana dikutip bolasport.com dari akunnya di Instagram Minggu 12 Januari 2025.
Pernyataan itu membuat Pastoor mendapatkan banyak pujian dari netizen Indonesia. Pasalnya, sang pelatih menunjukkan keseriusan dengan mempelajari Indonesia terlebih dahulu.